Saya ke Pak Rian. Pak Rian, ini ada tarik ulur. Kemarin kita dengar bahwa Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait ya untuk melakukan lockdown meskipun belum dilakukan. Artinya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hari ini kemudian Pak Jokowi seolah-olah menjawab bahwa lockdown tidak perlu dilakukan dan itu kewenangan pemerintah pusat. Terlepas dari aspek politisnya, saya ingin tanya pada Anda, perlukah lockdown mengunci batas, mengunci wilayah? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita itu tidak tahu teori kebijakan publiknya. Kebijakan publik itu ada 4 level. Satu, kebijakan yang strategis. Kedua, sifatnya genting. Yang ketiga, katastrofik. Yang keempat, baru dia memang life and death gitu ya. Lah kita tuh di level katastrofik masih mode pertama, nampak ya. Sehingga kita berbicara masalah yang namanya lockdown atau tidak. Kok dipermasalahkan? Ketika katastrofik pasti lockdown, pasti. Katastrofik. Pasti. Kenapa? Apa batasannya? Ya, katastrofik 2. Satu, kalau sifatnya adalah disaster. Kedua, sifatnya namanya infectious disease. Oke. Kenapa? Kalau nggak di lockdown nggak ada cara lain. Tapi masalah adalah di mana, bagaimana, kapan, berapa lama itu yang harus dilakukan. Nah, sejak awal harusnya kita tahu itu adalah worst skenario-nya disiapkan sejak awal. Tapi karena dari pusat bilang jangan lockdown, kemudian di daerah teman DKI bilang lockdown, terus diadu secara politik, seolah masalah politik. Ini bukan masalah politik, masalah kebijakan saja. Karena nggak tahu kebijakannya. Ramai di media sosial soal ini. Iya, apalagi nggak tahu, yang kita nggak salahkan ya. Medsos kan teman-teman itu kan hanya di permukaan ya. Jadi ini lockdown itu memang harus. Karena di dalam kebijakan yang katastrofik has to be like that, harus seperti itu. Ini yang Anda katakan sekarang sudah katastrofik, sudah Ya, infectious. bukan gitu. Setiap isu kebijakan yang kena dengan disaster, sebuah bencana yang luar biasa, kemudian infectious disease, itu worst skenario-nya harus menggunakan yang namanya lockdown. Pertanyaannya apakah saat ini perlu diadakan lockdown? Gini, lockdown itu perlu, tetapi masalah adalah di mana, kapan, bagaimana. Contoh ya, DKI Jakarta kan benar lockdown-nya, tapi how to-nya tidak pas. Contohnya tiba-tiba lockdown gitu, sehingga yang lain itu bingung bagaimana. Kemudian ada ini lockdown, itu nggak di lockdown, sehingga gagap. Nah, ini gagap seperti apa? Karena yang namanya kita punya masing-masing policy advisor di level presiden dan gubernur, ini nggak menguasai teorinya, kalau saya boleh katakan. Kalau siapa kuasai teorinya, jadi pada waktu China itu mulai merebak gitu ya. Jadi sudah disiapkan kapan bakal lockdown, di mana. Jadi bukan dibuat lockdown, itu memang harus. Jadi sudah ada timeline-nya, kapan lockdown? Harus. Jadi waktu China itu merebak corona, kan mereka lockdown kan. Itu ini namanya adalah yang namanya adalah best practices. Jadi kita mulai kira, nanti mana di lockdown, bagaimana kesiapan kita bicara simulasi, saya ingin bicara lebih dalam lagi. Ya. Kapan harus lockdown dan di mana, jika apa? Oke, nomor 1, lockdown pertama adalah di kawasan entrance, yaitu bandara. Sehingga bukan semata-mata tweet aja. Di situ kita harus menurunkan tenaga medik yang awal. Contohnya, yang nge-tweet itu bukanlah petugas satpam, tapi mungkin anak-anak yang itu katakanlah koas. Jadi sejak awal tahu bagaimana ciri itu. Kedua, tempat-tempat entrance masuk. Yang lucu kan begini, ini bukannya masalah lockdown aja. Kita udah masalah corona, ada menteri mengatakan, mari berwisata, diskon 50%. Ini kan jadi lucu gitu loh. Karena nggak tahu, lockdown is a must. Tapi tahapnya, pertama adalah ujung kan ya. Bandara. Ujung. Okay. Kemudian kedua adalah, lockdown pertama kita harus tahu di mana akan disentralisasi mereka menderita. Itu di lockdown kedua. Yang ketiga, selain lockdown adalah mereka yang dideteksi punya kasus itu didetek pakai yang namanya GPS. Ada namanya, kita tahu kan Gojek kan ya. Anda punya nomor HP. Saya operator Telkomsel. Saya tahu mana bergerak. Sehingga dengan pergerakan ketemu dengan siapa. Jadi dengan demikian lockdown bukan dia dan tidak. Jadi harus canggih. Jadi orang yang positif corona terus tunggunya gampang untuk mendeteksinya. Iya, pergerakan itu. Dari jejak HP-nya dia. Iya, saya punya ini ya. Saya kalau mau dilacak, at any time bisa. Jadi saya ketemu dengan Anda gitu. Oh, bagaimana? Mau hari ini, seminggu yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu nggak ada masalah. Orang yang jumpa dengan saya itu langsung bukan berani suspek, tapi dibantu bagaimana dia punya kesehatan. Saya tertarik ketika kemudian Anda katakan tadi bandara. Ya. Bandara di lockdown, artinya nggak boleh kemudian ada terbang menuju Jakarta, menuju Banten, ya Soekarno-Hatta misalnya, dan kemudian keluar. Gini, lockdownnya begini, bukan lockdown close gitu. Jadi enternya dilihat, contohnya ketika ada enter masuk gitu kan, maka ketika ada sebuah kondisi tertentu, maka harus ada tempat untuk namanya inkubasi sementara. Nah saya lihat di bandara nggak ada inkubasi sementara, baru setelah ribut baru ada inkubasi sementara. Contoh lah, apabila ada tamu dari tempat ada corona merebak, maka dia nggak di-tweet lagi, masuk di inkubasi dulu. Nah, kita di-tweet doang gitu. Jadi semuanya harus masuk.
Kalau katakanlah dia dari Hong Kong ya, Ya. masuk Indonesia, harus dia stay dulu at least 15 menit. Karena ini udah katastrofik gitu loh. Itu nggak akan membuat antrian panjang. Lu kan ada ruangan, maka ada ruangan tersendiri. Jadi katakanlah it's a cost ya. Makanya Sebentar, saya sejak tidak awal. mendapat ini. Karena begini, kan ada satu pesawat, katakanlah Ya, pesawat yang besar, 777 ya, misalnya, itu ya, bisa 300 sampai ya, 500 orang. ya. Kemudian dari Hong Kong, semuanya masukkan satu ruangan, akhirnya kumpul semua nanti. Harus, bukan ruangan. Jadi kalau mereka udah satu pesawat, kan mereka udah ketemuan Ya. virus kan. Oke. Jadi at least ada SOP yang didesain sejak awal. Oke, ada nggak tempat yang cukup untuk satu flight? Katakanlah, let's say 5 minutes. Kenapa? Di tweet kita nggak bakal kebaca langsung. Tapi 5 minutes baru ketahuan. Di situ ada katakanlah seorang dokter, dia simulasi TV, kelihatan bagaimana. Jadi pergerakan orang bisa dilihat oleh orang yang expert. Nah, kita nggak gunakan itu. Yang kerjakan adalah satpam gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi antara Kemenkes dengan bandara kerjasama. Jangan bilang sombong, nggak ada masalah apa-apa. Kan kasihan kalau begitu kasus kayak gini nih. Oke, saya ke Bung Ngabalin. Bung Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Anda mendengar tadi perbincangan saya dengan Pak Rian, kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Bung Ngabalin? Tidak terlalu pantau bagus, saya tidak terlalu pantau bagus. Baik, Tidak apa-apa. disampaikan bahwa ada kemudian titik-titik yang bisa menjadi tempat hulu kedatangan orang-orang yang mungkin terjangkit virus corona. Di antaranya adalah bandara dan perlu dilakukan lockdown. Lockdown di sini bukan artinya tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, tapi Ya. penanganan secara khusus. Dan itu tidak dilakukan di bandara-bandara Indonesia, terutama bandara yang kemudian dekat dengan Jakarta. Gimana Bung Ngabalin? Bang Tulus mesti baca, Bung Rian? Iya. Rian ya, Iya. ada yang harus dibaca tentang Anes 1 sampai dengan 19. Anes 1 sampai 19 itu menjelaskan terkait dengan prosedur setiap penumpang, passengers yang datang dan pergi. Karena itulah pada tingkat otoritas tertinggi ada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Di bawahnya ada imigrasi. Di bawahnya lagi ada yang disebut dengan custom. Maka pada tingkat operasionalnya itu ada yang kita kenal dengan OTBAN, otoritas bandara. Oke. Di otoritas bandara itu juga ada custom, ada bea cukai Departemen Keuangan, ada yang dikenal juga dengan KKP. Apa yang Anda mau Kantor- sampaikan di sini Bung Ngabalin? Bukan, saya kasih tahu dulu supaya bisa publik juga. Ini informasi publik. umum. Iya, supaya publik juga bisa mengerti bahwa ada kantor kesehatan pelabuhan dan ada juga karantina. Dengan begitu maka tidak ada satupun yang bisa keluar masuk tanpa terdeteksi. Nah, dalam posisi seperti inilah yang berkali-kali Bapak Presiden mengatakan bahwa Presiden memantau. Salah satu yang dipantau itu adalah pintu-pintu di mana setiap orang yang masuk dan keluar, yakni adalah bandara. Saya mengerti ini, Bang Rian. Aiman, gitu. Iya, oke. Iya, Bung Ngabalin, tapi disampaikan di sini yang melakukan seharusnya minimal lah. Ini adalah mahasiswa kedokteran yang sedang koas, bukan kemudian security atau katakanlah keamanan bandara yang kemudian tidak mengerti soal kesehatan. Ini ada hal yang berbahaya kemudian yang bisa dilakukan. Tidak begitu. Semua itu sudah ada SOP-nya. Tidak mungkin ada petugas yang ditaruh di bandara tentang KKP. Itu orang yang tidak mengerti tentang kesehatan. Jangan bikin keliru kepada publik yang tanah air. Yang kedua... Maksudnya bagaimana? Jadi tim security-nya sudah diberikan pembekalan? Oh iya, Oke. karena KKP itu orang mengerti. Tahu tentang apalagi dengan sekarang virus corona COVID-19 ini. Mereka itu baru saja selesai melakukan 3 kali peningkatan upgrading terhadap bagaimana cara untuk mendeteksi sampai dengan tingkat suhu dan lain-lain. Bahkan mereka bisa merasakan melihat itu yang dilakukan oleh KKP. Oke. Begitu juga dengan custom, begitu juga dengan imigrasi. Baik, Ini yang nanti. saya kira. Halo. Ya, Bung Ngabalin, nanti kita akan kembali. Apa kemudian jawaban dari Bung Rian, termasuk juga ada Bu Laura Nafika, peneliti epidemiologi dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.